Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nur Zaman dari Teknik Konstruksi Perkapalan 2019 dengan NIM terakhir 022. Baik. Setiap kendaraan atau benda yang bergerak di bumi pasti memiliki hambatan. Dapat kita lihat pada kapal, mobil, maupun pesawat terbang. Berbeda halnya dengan di luar bumi. Di luar bumi hampir tidak ada hambatan karena tidak ada fluida yang mempengaruhinya. Dapat kita lihat pada satelit. Dalam satelit itu yang berbentuk tidak aerodinamis dapat melaju kencang. Kira-kira kecepatannya 11.000 km per jam atau sekitar 3 km per detik. Nah, maka dari itu dalam perancangan pembuatan kapal, tahanan atau hambatan itu sangatlah penting untuk menentukan bagaimana propulsi dari kapal tersebut. Nah, tahanan kapal adalah gaya fluida yang bekerja pada kapal sedemikian rupa sehingga melawan gerakan kapal tersebut. Tahanan kapal merupakan salah satu faktor yang sangat penting pada awal rancangan kapal. Karena dengan mengetahui besaran total yang bekerja pada kapal, maka dapat diketahui mesin dengan spesifikasi yang bagaimana yang akan dipakai pada kapal tersebut. Fluida yang bekerja pada kapal dapat berupa udara maupun air. Masing-masing jenis fluida tersebut menghambat laju kapal pada bagian kapal yang berbeda-beda. Fluida udara menghambat pada bagian bangunan atas kapal, dan fluida air menghambat pada bagian kapal yang tercelup air. Nah, yang untuk jenis-jenis tahanan itu sendiri terdiri dari tahanan gesek, tahanan udara, tahanan wave making, tahanan appendage, tahanan sisa, dan tahanan total. Yang pertama yaitu tahanan gesek. Tahanan gesek merupakan hal yang penting dalam dunia engineering. Gesekan antara air, laut, dan lambung kapal dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam merancang bentuk lambung kapal. Tahanan gesek terjadi pada badan kapal yang tercelup oleh fluida. Lalu ada gesekan antara badan kapal dan fluida, dan itu yang dinamakan tahanan gesek. Tahanan gesek terjadi karena kapal bergerak pada fluida memiliki viskositas. Besar kecilnya tahanan gesek dipengaruhi oleh fluida tersebut dan pola air dan juga kekasaran plat lambung kapal. Bisa dilihat dalam gambar tersebut adalah bentuk dari gaya gesek terhadap kapal. Untuk rumusnya sendiri yaitu RF sama dengan setengah kali rho kali CF dikali S dikali kecepatan S kuadrat. Dalam hal ini RF adalah tahanan gesek, rho adalah massa jenis fluida, CF sama dengan coefficient of friction, S luas permukaan basah, VS yaitu kecepatan kapal. Untuk selanjutnya yaitu tahanan udara. Tahanan udara adalah tahanan yang dialami oleh bagian kapal yang tidak tercelup air atau yang berada di permukaan air, termasuk juga bangunan atas atau superstructure. Gesekan antara udara dan badan kapal inilah yang disebut tahanan udara. Tahanan udara dipengaruhi oleh desain bagian atas kapal, kecepatan udara atau angin, dan arah kapal terhadap angin. Seperti contoh gambar tersebut, dapat dilihat contoh tersebut, hambatan dari udara
digambarkan seperti gambar tersebut. Dengan rumus R air sama dengan setengah kali rho kali C air kali S kali Vs kuadrat, di mana RR yaitu tahanan udara, rho adalah massa jenis udara, C air sama dengan coefficient of air, S sama dengan luas permukaan bagian kapal yang berada di atas permukaan, Vs sama dengan kecepatan kapal. Untuk selanjutnya yaitu tahanan wave making. Tahanan wave making ini diakibatkan adanya gerak kapal pada air sehingga dapat menimbulkan gelombang seperti pada gambar tersebut, gambar CFD tersebut. Pada saat kapal melaju dan menghasilkan gelombangnya, ada energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan gelombang tersebut. Ini ikut terbuang bersama dengan gelombang yang dihasilkan, dan inilah yang dinamakan tahanan wave making. Semakin streamline bentuk kapal, maka tahanan gelombang yang dihasilkan akan semakin kecil. Dapat kita lihat bentuk dari gambar tersebut streamline, sehingga tahanan wave makingnya lumayan sedikit. Dapat dilihat di gambar, warnanya semakin merah semakin kuat wave makingnya. Untuk rumusnya sendiri yaitu RWM sama dengan setengah kali rho dikali CWM dikali S dikali Vs kuadrat, di mana RWM sama dengan tahanan wave making, rho sama dengan massa jenis air, CWM sama dengan coefficient of wave making, S sama dengan luas permukaan basah, Vs sama dengan kecepatan kapal. Selanjutnya yaitu tahanan appendage dan sisa. Tahanan appendage adalah tahanan yang disebabkan oleh tonjolan di badan kapal. Tonjolan tersebut sering merupakan part-part yang menunjang kinerja dari kapal, seperti bulbous bow, rudder atau kemudi kapal, dan juga propeller. Lalu tahanan sisa. Tahanan sisa adalah tahanan-tahanan yang dimiliki oleh komponen kapal selain keempat tahanan sebelumnya. Untuk rumus tahanan appendage seperti berikut. RAPP sama dengan setengah kali rho dikali CAPP dikali S dikali Vs kuadrat, di mana RAPP adalah tahanan appendage, rho sama dengan massa jenis air, CAPP sama dengan coefficient of appendage, S sama dengan luas permukaan basah, dan Vs sama dengan kecepatan kapal. Setelah semuanya dicari, maka untuk mendapatkan tahanan totalnya, yaitu tahanan total sama dengan tahanan gesek ditambah tahanan udara ditambah tahanan wave making ditambah tahanan appendage dan ditambah tahanan sisa. Setelah mendapatkan tahanan total, maka dapat diketahui bagaimana propulsinya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.